Halo guys, kembali lagi bersama Best Storyline. Diawali dengan memperlihatkan pertandingan tim Washington Sentinel yang dipermalukan quarterbacknya sendiri karena pemain andalan itu melakukan sliding tanda untuk menyerah. Sontak hal tersebut membuat Edward O'Neil selaku bos atau pemilik klub Sentinel murka dibuatnya. Usut punya usut, Martel dan rekan-rekan timnya sengaja kalah karena ajuan kenaikan gajinya ditolak oleh sang bos. Menurut Martel, gaji yang diberikan tidak cukup untuk membayar cicilan mobil Ferrari-nya. Maka dari itu, Martel dan kawan-kawan melakukan mogok bermain untuk 4 pertandingan selanjutnya. Walaupun demikian, sang bos tidak gentar. Pria tua itu memanggil kembali mantan pelatih timnya yang sebelumnya sudah ia pecat. Orang itu bernama Jimmy McGinty, seorang pelatih football terbaik di era 80-an. Bertemu teman lama, O'Neil langsung curhat tentang kelakuan si Martel yang menyebalkan. Jimmy tidak menyangkal, dia sudah tahu walaupun si Martel pemain jago, tapi kelakuannya tidak mencerminkan demikian. Setelah gibah, O'Neil langsung to the point. Pria tua itu meminta Jimmy untuk kembali melatih timnya, sekaligus mencarikan para pemain pengganti yang berjiwa juara. Dengan senang hati, Jimmy pun menyanggupi permintaan teman tuanya. Tapi dengan syarat, Jimmy ingin kuasa penuh atas timnya dan bebas merekrut siapapun tanpa campur tangan dari bos tua yang cerewet. Di esok harinya, Jimmy bersama asisten akan merekrut para pemain hebat yang sekarang beralih profesi di bidang lain. Yang pertama adalah Daniel Batman, anggota SWAT yang dapat medali Purple Heart karena kehilangan ginjalnya di perang Teluk. Pria kalem namun akan brutal di waktu-waktu tertentu. Kemudian ada Clifford Franklin, pegawai minimarket yang dijuluki pelari cepat pengejar maling. Lalu ada dua bersaudara, Andre dan Jamal, bodyguard seorang rapper. Selanjutnya, si Kurus Nigelgrab, seorang pemabuk yang murtad dari sepak bola dan terlilit hutang pada 3 orang preman. Walaupun demikian, si Kurus memiliki julukan The Leg, tendangan maut pembelah lapangan. Dan orang yang cukup menarik perhatian Jimmy adalah Shane Falco, mantan quarterback terbaik dari Ohio yang sekarang pensiun dan alih profesi menjadi pembersih lambung kapal karena frustasi atas kekalahannya sewaktu berlaga di kejuaraan Sugar Bowl 1996. Walaupun belum memberi jawaban atas ajakan tersebut, karena Falco masih trauma, ditambah sampai sekarang pun orang-orang masih mengejek dan menyalahkannya atas kekalahan di laga paling bergengsi di dunia. Namun sang pelatih tua itu percaya bahwa Falco adalah seorang pemain football terbaik yang pantas untuk menjadi leader di tim yang akan diasuhnya. Pikirkanlah, kau bisa menjadi bagian dari sesuatu. Di hari pertama, anak-anak asuhan McGinty akan latihan. Mereka disambut para fans yang berdemo, disertai provokasi dari Martel dan kawan-kawannya agar menggiring pandangan buruk terhadap para pemain pengganti. Bus mereka dilempari telur, dicaci maki sampai-sampai akan digulingkan. Sementara yang lain balik mencaci, hanya si Dani yang cuek dan mengabaikan ocehan para pendemo. Latihan telah dimulai. Si asisten memuji seorang pria bernama Brian yang jago dalam menangkap bola. Namun saat diajak ngobrol, si Brian tidak menjawab sepatah kata pun. Dalam keheranan, si asisten bertanya mengenai Brian kepada Jimmy, yang ternyata Brian adalah orang, pengidap tunarungu. Namun walaupun demikian, Brian adalah anak muda yang sangat berbakat dan punya potensi untuk membuat timnya juara. Ada lagi yang gak kalah menarik. Pelatih tua itu merekrut Ray Smith, seorang pemain football profesional yang dipenjara karena memukuli polisi. Namun, Smith dapat izin bermain dari gubernur atas bantuan Jimmy. Satu lagi, ada Walter, orang religius yang selalu membawa kitab suci kemanapun dia pergi. Dan yang terakhir, pria raksasa dari Jepang, kita sebut saja Sumo Boy, senjata terkuat penerobos benteng lawan. Lengkap sudah, tim gokil ini akan mengguncang daratan Amerika dan Eropa.
Di sela yang lain latihan, sang leader ternyata baru datang. Falco yang baru saja akan meninggalkan parkiran, tiba-tiba dihampiri Martel dan kawan-kawan yang tanpa etika langsung mengejeknya. Tak sampai di situ, mobil Falco pun sampai digulingkan oleh mereka. Falco yang orangnya bijak dan penyabar pun menerima hinaan tersebut. Mungkin dalam latihan pertama, tim ini masih terlihat kacau karena beberapa pemain agak lupa cara bermain football. Walaupun mereka semua mantan pemain football, ketidakkompakan menjadi masalah utama bagi mereka karena harus beradaptasi lagi dengan sesama rekan. Namun, meski demikian, sang pelatih tua ini dengan sabar menghadapi anak-anak asuhnya yang baru terjun lagi. Di saat latihan masih berlangsung, Sen Falco yang jomblo berkarat pun menyempatkan waktu untuk lirik-lirik dikit ke seorang wanita bernama Ana, sang ketua pemandu sorak. Sudah bertahun-tahun dia pensiun, sudah bertahun-tahun pula dia jomblo. Peluang di waktu yang tidak tepat terkadang bisa berujung baik. California oranges, Texas. Can you dance? Ketidakkompakan tidak hanya terjadi di lapangan, namun terjadi pula di luar lapangan. Para rekan baru ini malah ribut gara-gara makanan. Ada juga yang niatnya memuji malah jadi nyindir sampai hampir disisit. Saat akan pulang, Falco yang sedang meratapi mobilnya dihampiri Ana dan diajak pulang bersama. Di perjalanan, gadis yang terlihat kalem ternyata brutal juga saat berkendara. Sambil ngoceh ngalir ngidul, gadis itu ugal-ugalan layaknya Dominic Toretto. Gadis itu mengabaikan muka Falco yang begitu sangat ketakutan. Di malam hari terlihat Falco sedang terdiam mematung menatap lapangan. Tak lama kemudian ia dihampiri Jimmy yang tahu jika anak asuhnya itu sedang gugup karena akan kembali bertanding. Seperti bebek di kolam, di permukaan terlihat tenang, namun di bawah air kakinya selalu bergerak sejauh 1 mil dalam 1 menit. Tak perlu khawatir nak, kau adalah orang yang seharusnya dan kau pemain terbaik yang akan diakui dunia. Singkat cerita, pertandingan pertama tim Sentinel akan melawan tim Detroit dengan para pemain semi-pro yang tentunya sangat kontras dengan tim Sentinel. Di ruang ganti, sementara yang lain berdoa dalam kegugupan, si raksasa Sumo Boy malah asik ngemil telur rebus sebaskom penuh lagi. Kemudian Jimmy McGinty membakar semangat anak-anak asuhnya dengan mengatakan bahwa mungkin mereka hanyalah pemain pengganti, tapi bukan itu inti dari tim ini dibentuk. Buktikanlah jika kalian adalah pemain hebat yang tidak akan terlupakan dalam ingatan para penggemar. Dan tunjukkanlah kalian yang bukan siapa-siapa akan menjadi suatu tim terhebat yang melekat di hati orang-orang yang menyaksikan kalian hari ini. Some of those beatings that he took up there in Seattle. Ketika peluit kick off dibunyikan, Sen Falco akan memimpin untuk serangan pertama. Namun, rekan-rekan yang lain malah ribut gara-gara rebutan posisi hingga terjadi sedikit keributan. Falco yang akan melerai pun kena pukul sampai pusing sendiri. Ketidakkompakan masih menjadi masalah utama dari tim Sentinel. Dalam serangan pertama, Falco gagal untuk mencetak poin. Tak hanya itu, para pemandu sorak pun selalu salah dalam mengejak kata. Lanjut, pemain bertahan tak luput dari masalah. Saat tim musuh belum melakukan serangan, si Dani malah langsung menyerang dan memukul pemain lawan. Alhasil, tim Sentinel dijatuhi hukuman penalti. Nampaknya anak-anak asuh McGinty masih belum bisa untuk beradaptasi dengan irama permainan. Ditambah tim musuh berhasil membuat touchdown yang membuat mereka unggul lumayan jauh dari tim Washington Sentinel. Masalah kembali muncul ketika Sumo Boy mengatakan bahwa perutnya sakit dan sangat ingin muntah. Mungkin kebanyakan makan telur sehingga ia tak kuasa untuk menahan rasa mual tersebut. Kemudian, Sen Falco mengkomando untuk bergeser ke kiri demi kenyamanan bersama.
Kelakuan mereka membuat para penonton dan komentator TV keheranan dibuatnya. Berbeda dengan McGuinty yang percaya bahwa itu adalah awal dari sebuah kekompakan. Benar saja, setelah kejadian tersebut, tim Sentinel mulai bangkit dan berhasil mencetak poin pertamanya. Dalam serangan berikutnya, umpan dari Falco berhasil dimanfaatkan Bryan dengan baik sehingga membuat peluang untuk melakukan tendangan field goal. Sang eksekutor tentunya si Kurus. Dengan gaya alainya sambil nitip udud, Nigel pun bersiap melakukan tendangan. Berikutnya, Smith berhasil merebut bola dari musuh dan berhasil membuat touchdown. Sebuah perkembangan yang baik dari anak-anak asuh Jimmy McGuinty. Di sini kita akan melihat kebrutalan Danny ketika diberi perintah. Namun, di menit-menit akhir dan akan melakukan serangan terakhir, Shane Falco mengubah strategi yang membuat rekan-rekannya kebingungan. Sebuah serangan kilat yang jika berhasil akan membuat sebuah touchdown. Namun, Franklin yang belum siap dengan strategi dadakan tersebut gagal menjalankan tugasnya. Alhasil, tim Sentinel harus kalah dalam pertandingan tersebut. Pelatih tua itu sangat menyayangkan atas tindakan Falco yang membuat tim Sentinel pulang dengan kekecewaan. Di malam hari, Falco dan kawan-kawan terlihat sedang berada di bar untuk sekedar menenangkan diri atas kekalahan tadi. Ketika sedang asyik bersantai, tiba-tiba datang Martel dan kawan-kawan yang mengejek kekalahan mereka. Tak hanya itu, Martel menghina Bryan yang mengidap tunarungu. Tak terima melihat rekannya dihina, Shane Falco menghampiri dan membaca tulisan Bryan yang mengatakan bahwa meski dia tidak bisa mendengar, tapi dia tahu orang seperti Martel adalah pecundang yang sesungguhnya. Walaupun kena bogeman, Falco masih sabar dan menahan rekan-rekannya. Namun, ketika Danny muncul, Falco langsung memberi perintah untuk melakukan sesuatu. Pada akhirnya, Falco dan kawan-kawan mendekam di penjara. Kejadian demi kejadian yang dilalui bersama membuat mereka mulai akur dan saling memahami. Dalam sebuah lagu I Will Survive, mereka pun bernyanyi dan berjoget bersama. Sampai akhirnya mereka dibebaskan Jimmy dan dimarahi atas kelakuan yang telah diperbuat. Tapi di sisi lain, Jimmy juga senang melihat Martel dihajar. Esok harinya, Anna menyempatkan waktu untuk menemui Falco untuk memberi tumpangan lagi. Namun Falco menolak dengan dalih mobilnya sudah berfungsi kembali. Atau mungkin pria itu kapok karena gadis itu brutal saat berkendara. Ketika bersalaman, Anna melihat luka di lengan Falco, lalu gadis itu langsung mengeluarkan balsem dari tasnya. Sembari mengolesi balsem, terlihat dari tatapannya bahwa mereka saling menyukai. Sebelum Anna pergi, dia meminta Falco nanti malam untuk datang ke bar miliknya untuk sekedar minum-minum gratis. Di parkiran, Falco kembali diganggu oleh Martel dan kawan-kawan. Dan untuk kedua kalinya, mobil Falco digulingkan lagi. Namun untuk kali ini, Falco mendapat pembelaan dari Andre dan Jamal. Si Andre yang seorang bodyguard menyuruh Martel mengembalikan mobil Falco ke posisinya. Dan jika tidak, ini yang akan terjadi. Dalam sebuah briefing, Jimmy McGuinty membahas kekalahan mereka di pertandingan sebelumnya. Menurutnya, kekalahan yang disebabkan oleh ketidakpercayaan kepada sesama rekan.
Kepemimpinan tidak berarti apa-apa jika sebuah tim tidak saling percaya. Maka dari itu, apa yang membuat kalian takut saat berada di lapangan? Para pemain ini malah menjawab bahwa mereka takut laba-laba. Ada juga yang takut lebah, namun Saint Falco mengatakan bahwa dia takut pasir hisap. Mungkin agak aneh dan membingungkan. Ya, betul sekali. Tapi Saint Falco menjelaskan bahwa saat bermain, kita berpikir bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tapi kemudian ada satu dan lain hal yang tidak beres. Semakin keras kita melawan, tapi semakin dalam kita tenggelam. Karena kita berada di atas kepala sendiri, bagaikan orang yang tertotok ke pasir hisap. Hilangkanlah rasa takut kalian, karena kita akan menaklukkan tim dari San Diego. Singkat waktu dalam pertandingan kedua, di awal-awal pertandingan, tim Sentinel dibantai dengan skor 16-0. Nampaknya tim San Diego bukan lawan yang sembarangan. Mereka memiliki quarterback tangguh yang bernama Morris. Namun, Saint Falco dengan kejeniusannya kembali mengubah strategi dengan akan membiarkan Morris lolos, lalu kemudian ia akan menghajar Morris sampai tak berdaya. Strategi tersebut berhasil dan kini bola ada di tangan Sumo Boy. Dengan dikawal dua bersaudara, tak ada yang mampu menghentikan pergerakan Sumo Boy, walaupun sampai digelantungi 3 orang sekaligus. And then you get a fat guy Dan. Pemain hebat manapun, jika melihat hal demikian pasti akan gagal fokus juga, termasuk saya. Skor sementara adalah 16-7. Kembali, Ray Smith berhasil merebut bola dan mencetak poin first down. Poin berikutnya, dengan umpan dari Falco, Brian berhasil membuat touchdown yang memperkecil ketertinggalan. Di detik-detik akhir, Nigel kembali melakukan tendangan maut untuk menentukan hasil akhir dari pertandingan. Akhirnya, tim Sentinel berhasil memenangkan pertandingan dengan aksi-aksi hebat dari para pemain brutal di bawah naungan pelatih tua yang cerdas. Di malam hari, sesuai janji, Saint Falco datang ke bar milik Anna. Walaupun sedikit canggung, tapi perasaan tidak dapat dibohongi. Sambil berbincang dan minum bersama, dalam malu-malu bagong, mereka pun akhirnya resmi berpacaran. Di pertandingan berikutnya, menghadapi Phoenix, Falco dan kawan-kawan begitu percaya diri. Irama permainan sudah mereka kuasai, dan dengan mudah mereka mengalahkan tim Phoenix dengan strategi-strategi kilat rancangan Jimmy dan Falco. Sebuah progres yang baik dari anak-anak asuh McGinty. Mereka sekarang sudah terkenal dan menjadi tim yang dijagokan untuk pertandingan selanjutnya. Namun, ada masalah baru yang membuat McGinty kecewa dengan keputusan O'Neil. Sang bos tua itu ingin mengganti Falco. Menurutnya, Falco tidak akan sanggup untuk menghadapi Dallas, sehingga ia akan memasukkan Martell untuk mengatasi Dallas. Bos tua itu memang keras kepala dan sangat menyebalkan. Tapi, mau tidak mau, Jimmy harus menyetujui keputusan sang bos. Maka dari itu, Jimmy menghampiri Falco yang sedang berlatih, dan dengan berat hati, ia memberitahu Falco tentang keputusan O'Neil yang akan menggantinya. Menurut Jimmy, mungkin benar, Martell adalah pemain terbaik, namun dia tidak punya apa yang Falco miliki, yaitu hati. Falco adalah pemain hebat yang bermain dengan hati di lapangan maupun di luar lapangan. Di sebuah bar, terlihat teman-teman yang lain sedang berpesta dan menyambut kedatangan sang quarterback terbaik mereka. Dengan raut wajah yang sedih, Falco tak sanggup untuk memberitahu rekan-rekannya atas kabar buruk tersebut. Namun, ia menguatkan diri untuk berbicara. Sontak, berita tersebut membuat teman-temannya terdiam seketika. Dengan respek yang baik, Walter si religius
berkata bahwa Falco adalah teman sekaligus pemimpin terbaik yang mereka miliki. Mereka pun bersulang untuk menghargai sekaligus menyemangati Falco. Walaupun demikian, Falco meminta rekan-rekannya untuk menampilkan yang terbaik walaupun tanpa dirinya. Di sisi lain, Anna sedang menunggu Falco untuk kencan. Namun, dia tidak tahu bahwa saat ini Falco sedang galau dan melamun di pinggir kali. Pria itu lupa bahwa dia punya janji untuk kencan bersama Anna. Singkat cerita, di stadion yang bergelora, tim Sentinel yang dipimpin Martel akan menghadapi Dallas, tim yang selama 7 tahun terakhir selalu menggagalkan Sentinel untuk lolos ke babak playoffs. Sementara itu, Falco hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya di layar televisi. Dia masih kecewa jika harus menonton pertandingan tersebut secara langsung ke stadion. Saat Martel memasuki lapangan, para fans menyorakinya karena mereka kira Saint Falco lah yang akan memimpin. Di babak pertama, sudah terlihat kebrutalan dari para pemain Dallas. Martel dan kawan-kawan habis dibantai tanpa bisa mencetak poin. Si Martel yang so jago malah mengabaikan perintah Jimmy. Pria itu sengaja membuat rekan-rekannya dihajar. Strategi pun tidak dijalankan dengan baik. Bahkan, pria itu masih sempat menghina Brian. Falco yang sedang menyaksikan ikut khawatir dengan nasib rekan-rekannya. Para penonton dan Jimmy dibuat jengkel oleh kelakuan si Martel yang menyebalkan. Skor kini 17 untuk Dallas dan 0 untuk tim Sentinel. Menjelang menit-menit akhir babak pertama, si Martel malah membuang bola keluar lapangan. Sebuah keputusan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang benar-benar dijuluki sebagai pemain terbaik. Di waktu istirahat, Jimmy memarahi Martel yang sengaja membuat timnya kalah. Namun, pria itu dengan bangga mengatakan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik. Sebuah omong kosong yang membuat Jimmy darah tinggi. Saat itu, Jimmy dihampiri seorang reporter dan dalam siaran langsung, dia mengatakan bahwa tim Sentinel harus mempunyai hati. Pria tua itu tahu jika Falco sedang menyaksikannya. Di ruang ganti, terjadi sebuah keributan kecil karena Martel yang keras kepala dan tidak ingin disalahkan. Jika tidak ditahan, Jimmy sudah membogem mulut si Martel yang penuh dengan omong kosong. Tiba-tiba dan tidak terduga-duga, muncul Saint Falco yang langsung disambut oleh Jimmy dan rekan-rekan. Pelatih tua itu memasukkan Falco kembali, apapun yang terjadi dan apapun resiko yang akan dihadapinya nanti. Setelah itu, si Martel yang masih saja ngotot ingin bermain, dihajar oleh Andre dan rekan-rekan lain, agar segera dibawa oleh ambulan. Kehadiran Falco di lapangan disambut gembira oleh para penonton, sekaligus membuat kaget sang bos tua. Masuknya sang pemimpin membuat irama permainan kembali ke jalurnya. Lemparan cantik dari Falco berhasil dimanfaatkan Walter hingga mencetak touchdown. Walaupun pria itu harus mengalami cedera di lututnya. Serangan demi serangan berhasil membuat Sentinel memperkecil ketertinggalan. Saat memasuki detik-detik akhir, Nigel yang akan menendang bola tiba-tiba menangis karena ia melihat para preman penagih hutang ada di barisan penonton. Tidak ada pilihan lain. Falco akan melakukan strategi dadakan yang sangat beresiko. Namun, dengan kepercayaan tim, Saint Falco berhasil menuntaskan tugasnya dan mencetak poin touchdown. Tapi terjadi sebuah pelanggaran yang membuat tim Sentinel harus mengulangi serangannya. Kali ini, strategi kilat rancangan Saint Falco, sebuah strategi tipuan untuk menusuk area lawan dan operan cantik dari Falco yang berakhir touchdown oleh Brian Murphy. Skor akhir 20-17 untuk kemenangan dari tim Sentinel. Sebuah pencapaian baik untuk sang bos besar Edward O'Neil dan Jimmy McGinty. Mungkin Saint Falco dan kawan-kawan hanya pemain pengganti, tapi setidaknya mereka telah dikenal sebagai tim terbaik dan telah menjadi bagian dari sesuatu yang hebat. Apakah mereka akan terus bermain dan menjadi pemain inti dari sebuah tim? Sudahlah, karena film pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf jika masih kurang optimal videonya ya, karena masih keterbatasan oleh alat-alat dan
perangkat hardware maupun softwarenya. Jadi mohon dimaklumi ya guys. Ya, saya harap sih begitu ya guys ya. Jika kalian suka, tolong bantu subscribe agar channel ini bisa cepat monetisasi ya. Sekian dulu, saya cabut ya guys. Kita berjumpa di lain video. Oke guys, ciao.